Latihan soal dan pembahasan matematika kelas 6 SD bagian 4. Persiapan ujian sekolah. Soal pertama. EPB dari 56, 92, dan 46 adalah. Pertama-tama kita cari faktorisasi masing-masing dari bilangan tersebut. 56 kita bagi dengan bilangan prima mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 56 dibagi 2 menghasilkan 28. Kemudian kita bagi kembali 28 dengan 2 menghasilkan 19. Jika hasilnya telah menghasilkan bilangan prima, maka kita tidak membagi kembali. Kemudian bilangan 92. Kita mulai bagi dengan bilangan 2, bilangan prima 2 menghasilkan 46. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan 23. Selanjutnya 46. Kita bagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan 23. 2 dan 23 adalah bilangan prima. Maka tidak kita lanjutkan membagi kembali. Sekarang kita tulis faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Yang pertama, bilangan 56. Kita lingkari bilangan prima pembaginya yang memiliki 2 angka 2, sehingga 56 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan pembagi bilangan prima 19. Sehingga 56 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 19. Selanjutnya 92. Kita lingkari bilangan prima pembagi 92. Sehingga faktorisasi prima 92 adalah 2 pangkat 2 dikali 23. Selanjutnya faktorisasi 46. Kita lingkari bilangan pembaginya 2 dan 23. Sehingga faktorisasi prima 46 adalah 2 kali 23. Kita tentukan FPB dari 56, 92, dan 46. Untuk menentukan FPB, lihat bilangan prima yang sama yang dimiliki oleh semua bilangan. Kemudian ambil pangkat terkecilnya. Pada faktorisasi prima 56, 92, dan 46, bilangan prima yang sama adalah 2 dan pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1 atau 2. Sehingga FPB dari 56, 92, dan 46 adalah 2. Soal selanjutnya. Pak Doni akan membagikan 24 jeruk, 54 mangga, dan 36 belimbing kepada teman kantornya. Setiap temannya akan menerima jeruk, mangga, dan belimbing masing-masing sama banyak. Banyak teman yang menerima buah dari Pak Doni adalah. Mari kita mulai menjawab. Oke, dari soal, belimbing, jeruk, dan mangga akan dibagi sama banyak. Jika perbagian sama banyak, maka yang dicari adalah FPB. Sehingga kita akan mencari faktorisasi 24, 54, dan 36. Yang kemudian kita tentukan FPB-nya. 24 kita bagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan 12. Kemudian kita bagi dengan 2 menghasilkan 6. Kita bagi lagi dengan 2 menghasilkan 3. Kemudian 54 kita bagi dengan 2 menghasilkan 27. Bagi lagi dengan 3 karena 27
tidak kita bagi dengan bilangan prima 2 karena tidak habis dibagi 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yang habis membagi 27. Sehingga 27 dibagi 3 menghasilkan 9. Kemudian 9 dibagi 3 menghasilkan 3. 36. Kita bagi dengan 2 menghasilkan 18. Dibagi lagi dengan 2 menghasilkan 9. Kita bagi dengan 3 menghasilkan 3. Faktorisasi prima dari 24 yaitu seperti sebelumnya, kita lingkari pembagi primanya. Sehingga faktorisasi 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi 54 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Faktorisasi 36 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka banyak teman yang menerima buah adalah FPB-nya, sehingga FPB sama dengan, kita lihat bilangan prima yang sama yaitu 2 dengan pangkat terkecil adalah 2 atau 2 pangkat 1. Kemudian selanjutnya dikali dengan bilangan prima yang sama lainnya yang dimiliki oleh semua bilangan yaitu 3 dengan pangkat terkecil 3 pangkat 1, kita tulis 3. Sehingga FPB-nya adalah 6. Maka banyak teman yang menerima buah sebanyak 6 orang. Ingat, jika dibagi sama banyak maka yang dicari adalah FPB. Selanjutnya, nomor 3, urutan pecahan 7/5, 65%, 1,52, 12/8 dari yang terkecil. Jadi urutan mulai dari yang terkecil. Kita ubah semua bilangan tersebut dalam bentuk desimal. 7/5 bentuk desimalnya adalah 1,4. Kemudian 65% menjadi 65/100 dan desimalnya 0,65. 1,52 merupakan bilangan desimal. Kita tidak mengubah menjadi bilangan desimal lainnya. 12/8 bilangan desimalnya adalah 1,25. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Urutan dari yang terkecil yaitu 0,65, 1,25, 1,4, 1,52. Kita kembalikan bentuk desimal tersebut seperti pada bentuk soal. 0,65 bentuk awalnya adalah 65%. 1,25 adalah 1/2. 1,4 7/5 dan 1,52 bentuk awalnya tetap 1,52. Itu merupakan urutan dari yang terkecil. Soal selanjutnya, nomor 4. Ayah membeli sekaleng cat untuk mengecat rumah. Sebanyak 50% digunakan untuk mengecat tembok, 0,20 bagian untuk mengecat pagar, dan sisanya untuk mengecat langit-langit rumah. Banyak cat yang digunakan untuk mengecat langit-langit rumah adalah, jawaban yang diinginkan adalah dalam bentuk pecahan. Mari kita jawab bersama. Cat digunakan untuk tembok 50%, untuk pagar 0,20. Untuk memudahkan perhitungan, kita ubah bilangan desimal tersebut menjadi persen.
sama dengan 20/100. 20/100 bentuk persennya adalah 20%. Sisa tembok yang digunakan untuk mengecat langit-langit adalah jika cat penuh itu adalah 100%. Kemudian digunakan untuk tembok, maka dikurang 50%. Untuk pagar, dikurang 20%. Sehingga 100% dikurang 50% dikurang 20% menghasilkan 30%. Karena jawaban yang diminta dalam bentuk pecahan, maka kita ubah 30% menjadi bentuk pecahan. Sama dengan 30/100. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan 10. 30 dibagi 10 menghasilkan 3. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Sehingga 30/100 bentuk pecahannya adalah 3/10. Maka bagian cat yang digunakan untuk mengecat langit-langit adalah 3/10 bagian. Soal selanjutnya. Soal nomor 5, sebuah denah kolam ikan digambar dengan skala 1/50. Ukuran sebenarnya kolam tersebut yaitu panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Luas kolam tersebut pada denah adalah ukuran kolam sebenarnya panjang 2,5 meter, lebar 2 meter. Ukuran pada denah dengan skala 1/50. Kita akan menentukan panjang denah dengan skala 1/50. Panjangnya kita ubah 2,5 meter menjadi sentimeter. Maka 2,5 dikali 100 dikali dengan skala 1/50. Sama dengan kita ubah 2,5 menjadi pecahan 25/10 dikali 100 dikali 1/50. Kita bagi bilangan 25 dengan 50, penyebut dan pembilang. 25 dibagi 25 menghasilkan 1 dan 50 kita bagi 25 sama dengan 2. Kemudian kita dapat membagi 10 dengan 100. Kita bagi sama dengan bilangan 10. 10 dibagi 10, 1. Dan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kemudian dapat kita lihat, kita dapat membagi 10 dan 2. Sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga panjang pada denah sama dengan 1 kali 5 kali 1 dibagi 1 kali 1. Sama dengan 5 cm. Sekarang lebar pada denah. Kita ubah menjadi cm, 2 kali 100, kemudian kita kalikan dengan skala 1/50. Kemudian kita dapat membagi 100 dengan 50. Kita bagi sama-sama dengan 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. Dan 100 dibagi 50 menghasilkan 2. Sehingga lebarnya adalah 2 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 cm. Sehingga luas kolam pada denah adalah panjang dikali lebar 5 cm dikali 4 cm sama dengan 20 cm kuadrat.